semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana pada presentasi kali ini kami akan membahas 2 tema, yaitu tema yang pertama, keuskupan hidup menggereja di Indonesia. Kemudian tema yang kedua yaitu makna dan pengertian kata manajemen paroki. Di sini kami beranggotakan 4 kelompok. Perkenalkan, nama saya Triponia EN. Saya Francisca Rika. Saya Presensia Yolenta. Saya Martina. Baiklah, itu perkenalan dari kelompok kami. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Rika. Baik, di sini yaitu tentang keuskupan dalam konteks hidup menggereja di Indonesia. Nah, keuskupan dalam konteks hidup menggereja di Indonesia terdapat 3 masalah besar yang dihadapi bangsa kita yang penanganannya memerlukan kerjasama yang luas. Yaitu yang pertama, ekopastoral manusia sebagai pusat. Konferensi Wali Gereja Indonesia atau biasa disebut sebagai KWI secara khusus pada sidang tahunan dan sinode KWI bulan November 2012 mengeluarkan dokumen penting yang terdapat yaitu sebagai mencermati, merasakan, dan peduli pada kerusakan lingkungan. Para uskup menawarkan pendekatan ekapastoral sebagai jawaban gereja. Nota pastoral ini mengupas masalah lingkungan hidup dan kerusakannya, dasar-dasar panggilan gereja untuk melestarikan keutuhan ciptaan Tuhan dan harapan para uskup sehubungan dengan pastoral lingkungan hidup yang bisa diupayakan oleh Gereja Katolik di Indonesia sebagai persekutuan umat beriman. Dalam kitab Kejadian, yaitu bagian bab 1 ayat 26 sampai 29, kita mengetahui bahwa manusia diciptakan Allah untuk menguasai alam semesta secara bijak. Gereja terpanggil untuk kembali menata dunia dan segala isinya sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan tujuan dan asal mula segala ciptaan. Bencana alam apapun bentuknya terjadi dari Sabang sampai Merauke. Sebaiknya dibedakan tindakan preventif dan tindakan kuratif. Tindakan preventif ini ialah tindakan menjaga dan memelihara lingkungan, sementara kuratif ialah bagaimana menangani korban bencana setelah peristiwa terjadi. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat merencanakan dan mengurangi pengaruh bencana dengan mengambil langkah-langkah untuk pemulihan, yaitu dengan rumusan Save Our Soul, yaitu akronim yang dapat kita gunakan pada waktu bencana terjadi. Keuskupan dapat membuat pemetaan demografis mengenai kondisi umat dan umat agama di sekitarnya dengan pendekatan ekokultural yang menyangkut nilai-nilai toleransi, cinta kasih, kebaikan, kerjasama, menghormati satu sama lain, dan saling melihat kebutuhan sesama. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kedua yaitu korban narkoba dan peran keluarga. Keluarga adalah seminari, yakni tempat persemaian nilai-nilai dan pendidikan Kristen. Dengan demikian, terhadap isu kejahatan narkoba, gereja tidak bisa melepaskannya dari peran serta keluarga. Keluarga adalah sel inti gereja. Keluarga Katolik yang praktik hidup sehari-harinya seperti model keluarga Kudus Nazaret akan mewarnai atau memberikan kontribusi pada lingkungan yang lebih luas. Sementara tindakan kuratif ialah memerangi korban yang disebut sebagai kejahatan narkoba. Disebut demikian karena bukan saja menyakitkan si korban, melainkan juga menyeret anggota keluarga dan seluruh masyarakat, yang pada akhirnya kejahatan narkoba adalah penyakit bagi masyarakat. Selain itu, dapat meminta saksi kejahatan paroki untuk secara khusus menangani kejahatan narkoba. Dewan paroki dapat menghubungi tempat-tempat rehabilitas. Prinsip dasar manajemen dapat senantiasa diterapkan, yakni bagaimana mengarahkan sumber daya
dan sumber dana untuk menuntaskan suatu kasus atau untuk mencapai suatu tujuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, mengawali demokrasi dan multilateral. Insinyur Aloysius Sudarso, SC, dalam konsilinya menegaskan bahwa Gereja Katolik Indonesia harus terlibat aktif untuk mengawali perjalanan strategis masa depan Indonesia yang terjadi melalui mekanisme pemilihan umum. Kini Indonesia masuk era pemimpin baru, sesudah sempat mengalami tensi politik nasional yang cukup panas. Untuk mewarnai dunia dengan nilai-nilai pluralisme universal sekaligus menghadirkan nilai-nilai Katolik, gereja hadir dalam dunia sebagaimana ditugaskan Genius Express pasal 6 yang berbunyi martabat arti moral dan pasal 17 unggulan kebebasan. Peran serta aktif dari gereja terutama awam sangat diharapkan. Dalam konteks itu, pelayanan pastoral perlu membangun jaringan seluas-luasnya. Selain itu, perlu melakukan pendidikan dan penyadaran politik di tingkat akar rumput secara berkesinambungan dan terpadu. Sejalan dengan ajakan para uskup, kita pun perlu mengawali demokrasi sebab sebagaimana dikemukakan John Amnes, demokrasi adalah bintang yang aneh, cenderung bunuh diri. Oleh karena itu, demokrasi harus dijaga, bukan hanya di level nasional, di tingkat akar rumput, di RT. Nah, baik, di sini saya akan menanyakan di PPT kalian yang slide ketiga itu, di sini kan ada menjelaskan tentang masalah besar yang dihadapi bangsa kita yang penanganannya memerlukan kerjasama yang luas. Nah, yang mau saya tanyakan di sini adalah bagaimana tanggapan dan cara kelompok menanggapi masalah pada orang yang menjadi korban narkoba dan apa peran keluarga terhadap masalah tersebut. Baiklah Yuni, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya Kak. Oke, baik Lydia. Perkenalkan, nama saya Lydia Agustina. Saya mau bertanya, bagaimana keuskupan dapat memperkuat peran kontribusi Gereja Katolik dalam membangun masyarakat Indonesia yang adil, damai, dan sejahtera? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan ditampung dulu, kami isi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, baiklah Lydia, saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Tadi Lydia bertanya bagaimana keuskupan dapat memperkuat peran dan kontribusi Gereja Katolik dalam membangun masyarakat Indonesia yang adil, damai, dan sejahtera. Nah, jadi keuskupan untuk memperkuat peran dan kontribusi gereja, ada 3 cara yang dapat dilakukan keuskupan. Yang pertama yaitu edukasi dan pemberdayaan. Nah, di sini keuskupan dapat membuat program yang berkaitan dengan bidang sosial dan ekonomi. Di sini keuskupan dapat melaksanakan program tersebut untuk mendidik dan melatih pihak-pihak terkait. Bidang ekonomi dan sosial ini dapat terrealisasikan untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil, damai, dan sejahtera. Kemudian yang kedua yaitu dialog interreligius. Nah, jadi di bidang yang kedua ini keuskupan dapat memfasilitasi dialog antar agama untuk membangun pemahaman dan kerjasama agar dapat mengurangi konflik dan mempromosikan toleransi yang ada di masyarakat, agar memperkuat juga peran dan kontribusi Gereja Katolik dalam membangun masyarakat Indonesia yang adil, damai, dan sejahtera. Kemudian cara yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan sosial dan kemanusiaan. Nah, jadi di poin yang ketiga ini keuskupan dapat melibatkan diri dalam program bantuan sosial yang tadi sudah mereka buat, seperti kayak memberikan makanan, melaksanakan kegiatan kayak misalnya donor darah dan pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung. Itu menurut saya. Bagaimana? Terima kasih. Saya paham. Di sini saya akan menjawabkan jawaban dari KN. Cara yang pertama itu pemberdayaan komunitas, di mana gereja harus aktif memperdayakan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan serta mendukung kelompok margiran. Yang kedua, dialog antar agama. Mendorong dialog antar agama untuk meningkatkan
toleransi dan kerjasama dalam menyelesaikan konflik sosial. Yang ketiga, keterlibatan sosial, mengambil peran dalam isu-isu sosial, politik, dan lingkungan, serta menyuarakan keadilan bagi yang tertindas. Yang terakhir, pelayan pastoral, menyediakan pelayan pastoral yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Itu saja menurut saya. Baiklah, Yuni, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Yuni yang akan dijawab oleh teman saya, Rika dan Yolenta. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Yuni. Yang pertanyaan, bagaimana kelompok menanggapi masalah narkoba? Tanggapan kelompok lah dengan menanganinya dalam keluarga gitu ya, peran keluarga juga. Nah, di sini cara kelompok menangani masalah korban narkoba yaitu melalui berbagai pendekatan. Ini banyak sekali pendekatan, misalnya ada pendekatan sosial, rehabilitas, pendidikan dan kesadaran, dan konseling. Nah, kita di sini diambil bagian pendekatan sosial. Nah, pendekatan sosial ini kita dapat membangun dukungan sosial dan melibatkan masyarakat dan organisasi non-pemerintah untuk memberikan bantuan pendidikan dan informasi tentang rehabilitas. Nah, di bagian pendekatan sosial ini kita dapat memberikan contoh ataupun tindakan kepada si korban ini, yaitu dapat memberikan pelatihan kesadaran terhadap masyarakat, ataupun kita dapat memberikan dukungan terhadap si korban, yaitu dengan membentuk sesuatu kelompok bagi keluarga korban untuk berbagi pengalaman, dukungan emosional, dan belajar tentang cara terbaik untuk membantu anggota keluarga yang mengalami kecanduan narkoba. Bagian dukungan emosional, ada juga bagian pemahaman, ada juga keterlibatan dan rehabilitas. Nah, kita di sini ambil peran keluarga dalam dukungan emosional. Nah, di sini peran keluarga itu dapat memberikan cinta dan dukungan yang diperlukan bagi korban untuk memotivasi mereka dalam menjalani rehabilitasnya. Dukungan emosional ini kita tuh harus membuka komunikasi terhadap si korban ini. Nah, misalnya kita itu mengadakan sebuah ruang diskusi. Nah, di situ kita sediakan waktu khusus untuk berbicara. Misalnya setiap akhir pekan di mana anggota keluarga dapat berkumpul berbagi cerita, buat suasana santai seperti saat makan malam bersama, ataupun memudahkan suatu percakapan agar si korban ini dapat menjelaskan semua permasalahannya terhadap keluarganya gitu, biar dia bisa menceritakan semuanya masalahnya. Oke. Di sini saya menambahkan dari jawaban Rika, tapi di sini saya lebih ke peran orang tua. Jadi selain orang tua keluarga mendukung dan juga melakukan komunikasi terbuka kepada si korban, orang tua juga bisa memberikan sikap yang responsif, dapat membantu anak merasa aman dan juga mengurangi resiko penyalahgunaan narkoba. Sekian, terima kasih. Baiklah, kepada saudari Yunita Sari, bagaimana atas jawaban dari kelompok kami? Sudah jelas, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Baiklah Ibu dan teman-teman semua, itu saja presentasi dari kelompok kami. Atas kontribusi dan perhatian dari teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Oke, selamat pagi.